seorang Menteri Keuangan yang punya peran penting strategis di pemerintahan gitu ternyata tidak dilindungi secara memadai. Bahkan ketika dia minta perlindungan gitu kepada seorang Menhan gitu, nggak juga ada datang pertolongan gitu, perlindungan yang lebih besar lagi, cuma 20 personil. Nah, tapi gue dengar di sela-sela rapat itu ada yang menarik ya, bahwa tadi ada permohonan gitu ya dari Sri Mulyani atau pengajuan Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet gitu ya gue ya, di sela-sela rapat kabinet itu. Kemarin itu ketika di bursa itu selain ada Erlangga, ada petinggi-petinggi Bursa Efek Indonesia, ada juga perwakilan dari OJK, tapi Sri Mulyani justru tidak ada di situ, tidak kelihatan. Padahal dia penting ya? Padahal dia penting. Kemana tuh? Nah, memang sampai saat ini belum ada sosok yang dinilai bisa gitu ya, yang Prabowo confidence gitu untuk menggantikan Sri Mulyani gitu. Padahal wakil menterinya keponakan Prabowo sudah ditandemkan sebagai wakil menteri keuangan. Iya, itu ada belum cerita bisa. lagi tuh. Kabarnya belum bisa. Halo, balik lagi dijelasin dong. Bareng gue Ida Rahma. Gue mau Cesar. Retno. Saya Tasya. Nah, ada yang baru lagi nih. Siapa, Mbak? Ini wartawan Tempo juga, jurnalis Tempo yang liputan di Kemenq, Kementerian Keuangan. Oh, berarti kita mau ngomongin Kementerian Keuangan ya? Nah, begitulah. Apa Go ceritanya? Iya Mang, kita mau cerita soal apa yang terjadi sebelum dan setelah penjarahan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jadi kan kita tahu ya, kemarin hari Sabtu dan Minggu itu ada penjarahan dan kebanyakan itu legislatif kecuali Sri Mulyani nih. Dia satu-satunya menteri ya, eksekutif yang juga terkena penjarahan ini dan diduga ada kejanggalan gitu. Oke, tahan dulu Go. Nah, sebelum lebih jauh jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co, dan buat kalian yang mau baca konten-konten jurnalis Tempo, klik di Tempo.co. Nah, karena kita punya apa aja? Tas. Nah, kalau di Free Content sendiri, ini salah satu isu yang lagi kita bahas ini tentang kelangkaan stok bensin di SPBU Asik. Nah, ini kalau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri ini udah bilang kalau SPBU Asing ini kalau misalnya stoknya langka bisa beli ke Pertamina. Nah, selain itu ada juga soal penyuntikan dana sebesar 16 triliun ke Himbara, yaitu himpunan bank milik negara. Nah, nantinya dana ini itu akan disalurkan sebagai pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih. Gitu. Kopdes Merah Putih. Katanya efisiensi. Ada tuh. Yang harian juga ada yang seru nih, Mam. Apa tuh? Ada soal evaluasi tunjangan untuk anggota DPR. Jadi nanti dibahas nih ya, apa aja yang akan dipangkas dan gimana dampaknya ke penghematan ke depan. Nunggu rame dulu ya, baru dievaluasi. Nah, kalau di mingguan gimana, Mbak? Di mingguan kita akan mengungkap, kita menelusuri siapa kira-kira dalang di balik kerusuhan kemarin. Ada dalangnya ya? Dugaannya seperti itu. Tapi ada indikasi-indikasi yang mengarah ke satu pihak tertentu gitu. Baca di majalah Tempo. Dan satu lagi kita ada tentang upaya pemerintah gitu. Ada effort yang besar dari pemerintah untuk menjaga pasar modal ya. Kemarin kan sempat ambrol gitu, turun 3% gitu ya IHSG ya. Bagaimana upaya pemerintah untuk menyelamatkan itu? Sebenarnya penurunan ini kan terkait dengan isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oh, itu ada kaitannya ya, Mbak ya? Betul, seperti itu. Makanya kita jelasin soal ya penjarahan Sri Mulyani sampai akhirnya dia berencana mundur gitu ya. Jadi memang gonjang-ganjing ini kok ada kaitannya ya dengan Sri Mulyani mundur. Nah, iya, isu Sri Mulyani mundur ini itu menambah tekanan di pasar sebenarnya, Mang. Jadi kan tanpa ada isu ini sebenarnya dari akhir pekan lalu itu udah mulai gonjang-ganjing gitu pasar ya. Karena kan di demo itu hari Kamis, kemudian ada kejadian Afan itu ya, peristiwa Afan itu di malam Jumat. Di hari Jumat itu sudah ada capital outflow atau arus modal keluar dari asing itu sekitar 1,2 T. Gitu. Dalam sehari itu? Dalam sehari aja. Padahal normalnya nih ketika masih normal di hari Senin sampai Kamis itu cuma sekitar 250 M dalam 4 hari. Nah di hari itu
1,2T. Dalam ya. Dalam gitu. Dan ini sebenarnya kan berlanjut di hari Senin ya. Betul. Karena kan isu Sri Mulyani mundur itu muncul ketika pasca rumahnya dijarah ya. Itu kan di Minggu, kemudian di hari Senin ketika pasar dibuka, tadi Mbak Retno udah sebut ada IHSG ambrol 3%, dan ketika dihitung gitu ya di seluruh pasar keuangan tuh kita ada arus modal keluar sekitar 2,1 triliun. Oh, jadi makanya itu Erlangga ya di hari pertama pembukaan bursa setelah ribut-ribut itu hari Senin sampai harus datang gitu ya. Gua kan juga di sana, sama lu juga Go. Betul. Melihat Erlangga itu akhirnya datang dan menyampaikan berita-berita bagus gitu soal kondisi perekonomian di Indonesia ya. Yang dia sebut itu salah satunya bahwa IHSG kita sempat mencapai all time high gitu, itu entah kayaknya udah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Terus juga dia juga nyebut bahwa Purchasing Managerial Index gitu ya, indeks keyakinan pembelian barang-barang manufaktur itu juga di level ekspansif gitu ya. Sampai juga dia bilang soal inflasi dan data-data ekonomi lainnya gitu ya. Seolah-olah ini adalah upaya untuk supaya pasar itu melihat bahwa we are doing fine gitu ya. Semuanya itu baik-baik aja gitu. Ya, jadi ini tuh memang masuk ke dalam agenda di sidang kabinet yang hari Minggunya, Mang. Jadi hari Minggu setelah ramai penjarahan itu ya, di Minggu siang itu kan ada sidang kabinet. Itu dipimpin oleh Presiden Prabowo langsung. Nah, di situ memang sudah dibahas gitu ya, dikumpulkan menteri-menteri untuk bagaimana merespon aksi dan tuntutan massa gitu kan. Nah, termasuk soal market ini nih, ini juga jadi salah satu hal yang dibahas lah gitu. Karena memang concern banget ya soal ini. Nah, tapi gue dengar di sela-sela rapat itu ada yang menarik ya, bahwa tadi ada permohonan gitu ya dari Sri Mulyani atau pengajuan Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet gitu ya gue ya, di sela-sela rapat kabinet itu. Betul, tapi ini ceritanya panjang nih Mang ya soal ini. Dan kalau kita tahu juga soal isu Sri Mulyani mundur ini sebenarnya bukan yang pertama kali nih, ya nggak Mbak Ret? Gimana Mbak? Iya betul. Jadi dalam satu hari tadi aja dia udah 2 kali mundur ya, drama mundur Sri Mulyani gitu ya. Nanti diceritain tuh yang pertamanya kapan. Nah, ini yang kedua kan yang di sidang kabinet. Betul. Tapi sebelumnya isu Sri Mulyani mundur itu kan sudah beberapa kali ya timbul tenggelam gitu. Kalau kita ingat di awal tahun itu udah muncul juga isu Sri Mulyani mau mundur gitu. Waktu itu kan kalau lo inget tuh pas lagi pembahasan efisiensi. Yang dia nggak diajak efisiensi anggaran. Muncul instruksi presiden bahwa pemerintah akan mengefisiensi sekitar 800 triliun gitu ya. Sehingga perlu ada perubahan anggaran gitu, perubahan budget di masing-masing kementerian negara. Nah, ini kita juga nulis waktu itu siapa yang nyoret-nyoret anggaran tuh. Dan bukan Menteri Keuangan yang harusnya berada di posisi strategis itu untuk mengevaluasi, mencoret anggaran yang perlu dan tidak gitu ya. Tapi justru dilakukan oleh Mensetnek kan waktu itu yang berperan penting nggak deh waktu itu, Prasetyo Hadi ya. Betul, Mensetnek justru yang berperan banyak gitu untuk mengubah-ubah anggaran di kementerian dan lembaga ini yang dampaknya justru membuat kementerian lembaga nggak bisa banyak bergerak gitu karena mayoritas anggarannya rata-rata 50% ya itu dipangkas habis gitu. Dan waktu itu kan juga Dirjen Anggaran baru aja ditangkap ya. Sebelum itu. Betul. Isa Rahmatawarta gitu ya. Makanya waktu itu ada gonjang-ganjing juga di Kementerian Keuangan yang berdampak juga ke pasar kan. Betul, isu mundurnya Sri Mulyani pada saat itu juga berdampak ke pasar gitu. Pasar udah merespon dengan indeks yang turun gitu, rupiah juga sempat bergejolak gitu ya. Dan akhirnya Sri Mulyani muncul menyatakan bahwa menyatakan bahwa saya masih stay di sini, masih ada di kabinet gitu. Ya. Tapi yang menarik justru kalau yang sekarang ini Sri Mulyani tidak langsung muncul ya. Ketika kemarin di pasar modal pun hanya Erlangga ya, kalau nggak salah Tasya di sana kan? Ya, jadi kemarin itu ketika di bursa itu selain ada Erlangga, ada petinggi-petinggi Bursa Efek Indonesia, ada juga perwakilan dari OJK, tapi Sri Mulyani justru tidak ada di situ, tidak kelihatan. Padahal dia penting ya? Padahal dia penting. Kemana tuh? Nah, ini Pak Erlangga ini udah ditanya sama wartawan, kenapa Sri Mulyani nggak ikut gitu, dan dia hanya menjawab pasar sudah tenang, semuanya sudah jelas. Padahal sebenarnya di hari itu modal asing lagi banyak yang kabur. Gitu. 2T tadi ya. 2 triliun dalam sehari ya. Dalam sehari.
Nah, balik lagi ke Sri Mulyani nih. Gue punya cerita dari sebelum sidang kabinet itu. Sebelum sidang kabinet tuh maksudnya pas setelah penjarahan atau sebelum penjarahan gue? Tepatnya ini detik-detik sebelum penjarahan ya. Jadi memang ini gue dapat info ya dari sumber-sumber yang sahih pastinya. Ini kalau misalnya SMI itu sudah meninggalkan rumahnya, kediamannya yang di Mandar Bintaro itu dari sekitar jam 23 lah, jam 11 malam. Dan itu posisinya setelah mendapatkan pemberitahuan gitu ya, ada info lah ya dari intelijen dan sebagainya kalau memang akan ada penyerangan gitu ya atau aksi penjarahan yang datang ke rumahnya. Nah, ini ketika itu juga Sri Mulyani sendiri udah minta pertolongan lah ya, mengeskalasi info ini, minta pertolongan ke dua, ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, ya. Kemudian ke Sekretaris Kabinet juga ke Teddy gitu. Tapi memang di situ saat itu tidak ada tindak lanjut perlindungan yang memadai. Waktu itu yang dikirimkan sekitar 20-an anggota TNI. Tapi yang kita tahu ternyata masa yang datang itu jumlahnya bahkan hampir ribuan. Jadi ratusan sampai 1.000 orang lah kalau kata yang saksi mata saat itu ya, yang bilang hadir di situ. Nah, jadi memang akhirnya 20-an TNI itu tentu tidak bisa berbuat apa-apa ya, apalagi dilaporkan juga ada yang membawa senjata tajam gitu. Dan penjarahan ini kan juga terlihat berpola ya Mbak. Jadi kan pada saat minggu dini hari itu tuh ternyata ada 2 gelombang penjarahannya. Gelombang yang pertama itu ratusan, gelombang yang kedua itu baru ribuan. Dan berpolanya ini kelihatan dari mereka ini pakai masker, pakai helm full face, terus juga ada aba-aba kembang api sebelum penjarahan itu. Gitu. Oh, ada aba-abanya dulu ya sebelum dimulai serangan ke rumah semua ya. 2 kali itu jam berapa tuh, Tasya? Jadi yang pertama itu jam 1, terus yang kedua itu jam 3. Ada lumayan jaraknya ya. Itu kelompoknya sama atau beda ya? Yang lu dapat ceritanya? Nah, sebenarnya kita juga punya ceritanya, tapi kayaknya kalau diceritain di sini panjang, jadi mending baca selengkapnya di majalah Tempo. Nah, ini tentu ya, kalau kita sebagai manusia itu pasti ketika mengalami penjarahan ini pasti mixed feeling, nggak sedih, atau marah dan segala macam. Ini bagaimana perasaan Sri Mulyani ini dari info yang lu dapat, Mbak? Karena lu punya ceritanya ya. Ya, kita pasti udah menelusuri soal ini ya. Sebagai Menteri Keuangan pasti sangat kecewa lah ya. Seorang Menteri Keuangan yang punya peran penting strategis di pemerintahan gitu ternyata tidak dilindungi secara memadai. Bahkan ketika dia minta perlindungan gitu kepada seorang Menhan gitu, nggak juga ada datang pertolongan gitu, perlindungan yang lebih besar lagi. Cuma 20 personil tuh nggak ada artinya apa-apa dibandingkan masa yang datang gitu kan ya. Makanya di keesokan paginya, jadi di minggu pagi itu kan SMI datang ke Hambalang menghadap ke presiden langsung gitu untuk menyatakan pengunduran diri. Cuma lagi-lagi seperti yang sebelumnya, pengunduran diri ini ditolak dengan alasan market, supaya market masih tetap aman, tidak ambrol gitu kan ya. Itu ya selalu yang dikemukakan oleh Prabowo ketika SMI minta pengunduran diri gitu. Sebentar sebelum panjang. Ini cerita Goida, ceritanya Mbak Retno ini detail banget. Ini siapa nih yang cerita sebenarnya? Ada, ini sumber yang sahih ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa, ya? Ini pastinya dari internal pemerintah, juga kita ngobrol sama banyak lama, aman. Jadi aman ya, kita pasti. Ini informasinya valid lah ya, bahwa Sri Mulyani ini 2 kali sudah mengajukan pengunduran diri di yang pertama pada saat di Hambalang pagi hari, kemudian siangnya atau sorenya itu ya di istana pada saat presiden mengumpulkan di sela-sela sidang kabinet. Ketua partai kan waktu itu ya, ada pertemuan ketua partai, presiden dan ketua partai, kemudian diikuti dengan sidang kabinet. Sidang kabinet, betul. Nah di situ Sri Mulyani kembali menyatakan mengajukan pengunduran diri kepada waktu itu ada Presiden Prabowo dan Menko Erlangga. Betul. Ada 2 pihak ini setidaknya yang mengetahui bahwa dia akan mengundurkan diri itu. Ya. Betul. Artinya ini bukan di sidangnya ya? Bukan di forum sidang kabinetnya, tapi di informal meeting gitu. Nah betul Mbak. Nah jadi SMI ini akhirnya manut karena pada Senin pagi itu dia akhirnya buka suara lewat akun Instagram media. Meskipun belum muncul ya? Meskipun belum muncul. Jadi dia sampai ada beberapa unggahan gitu terkait penjarahan yang dialaminya gitu. Dan di unggahan itu dia juga minta maaf
dan mengatakan akan berbenah gitu. Tapi setelah adanya postingan itu Sri Mulyani sudah kelihatan nggak di lapangan? Lo kan selalu standby lah ya di Bantengnya, di lapangan Banteng, di area Kemenko Ekonomi dan juga Kementerian Keuangan gitu. Udah ada belum tanda-tanda Sri Mulyani berkantor lah? Nah, jadi meskipun dia udah ngepost unggahan itu, agenda Menkyu di hari itu tuh dibatalkan. Jadi dia sama sekali nggak muncul di publik gitu. Jadi dia hanya munculnya lewat Instagram aja, dan itu juga nunjukin kalau seberapa emosionalnya dia terhadap peristiwa yang terjadi kepada dia nih tentang penjarahan ini gitu. Iya, karena infonya itu dia posting sendiri, bukan admin ya gitu, tapi memang ketik sendiri ya. Sri Mulyani sendiri yang ketik gitu di hari itu. Itu ada 2 postingan ya di hari itu ya. Yang pertama itu ya yang soal penjarahan, yang kedua siangnya ya, kalau saya nggak keliru. Ya betul, jadi yang postingan pertama itu dia soal penjarahan, jadi dia nge-screenshot berita-berita tentang penjarahan rumahnya dia. Nah kalau yang kedua itu dia nge-post foto ketika dia lagi ikut sidang kabinet di istana. Oh yang hari Minggu. Iya. Tapi lagi-lagi itu kalau dibaca tidak ada pernyataan yang kayak misalnya membantah dia mundur atau segala macam ya gitu, kayak clear itu membicarakan tentang kondisi penjarahan, kondisi dia saat itu sidang kabinet dan semacamnya gitu. Nah rentetan peristiwa itu sampai postingan itu sebenarnya market aware nggak ya dengan kebatinan atau kondisi yang terjadi di kabinet ini? Iya, makanya emang rentetan peristiwa itu mau nggak mau pastinya terefleksi di pasar ya, khususnya pasar saham. Karena pasar saham itu sensitif banget gitu sama hal-hal yang sifatnya temporer juga ya, yang itu pasti refleksinya cepat lah gitu di saham. Tadi yang seperti gue bilang kan di Senin itu kita dibuka dengan ambrol di 3% dan keluar 2,1 triliun. Nah, cuman memang semakin hari menguat gitu ya, Sri Mulyani muncul segala macam itu, di hari Selasanya itu memang sudah mulai terlihat rebound lagi gitu, dan di hari Selasa itu kita indeks ditutup menguat tipis sih 0,85% ya. Jadi memang kalau kita ngobrol gitu ya sama analis gitu, salah satu penyebabnya ya memang adalah tadi gitu ya, kemunculan Sri Mulyani yang menegaskan juga kan secara nggak langsung dia tetap menegaskan dia masih stay gitu ya di pemerintahan Prabowo gitu. Karena lagi-lagi suka nggak suka, mau nggak mau gitu ya, ternyata memang Sri Mulyani itu masih krusial gitu dipandang di mata investor, khususnya investor global. Ya, nggak hanya soal itu, BI pun juga terjun langsung gitu menjaga moneter ini gitu. Dia harus menyelamatkan rupiah kan pasti ya. Betul. Yang sebenarnya kalau para analis tuh memprediksi penurunan kurs tuh bisa sampai 16.700 gitu. Tapi bisa ditahan di 16.300-an per dolar Amerika gitu. Ini juga pastinya udah menggelontorkan berapa duit gitu ya. Cadangan devisa kita ya, Mbak. Nah, betul sekali untuk mempertahankan kurs rupiah ini gitu. Gue juga dapat informasi memang Prabowo mau nggak mau gitu ya, memang harus mempertahankan Sri Mulyani di posisinya sebagai ya Kementerian Keuangan lah, karena Sri Mulyani ini kan punya image yang baik di pasar maupun juga di global gitu ya. Selain itu kan fungsi kebendaharaan dengan jam terbang dia yang udah hampir 15 tahun ya Mbak. Betul. Dari masih muda banget meliput itu udah Sri Mulyani. Sekarang udah tua. Itu udah Sri Mulyani itu gitu. Jadi tidak ada lagi ekonom di Indonesia yang punya jam terbang kaliber Sri Mulyani gitu. Betul. Karena pengalaman dia di World Bank juga ya, jadi di mungkin IMF juga. Ya, di IMF tuh. Jadi memang kayaknya sulit tergantikan nih, kuncian gitu ya. Kuncian gitu kan. Makanya ya akhirnya Prabowo meminta lagi gitu ya Sri Mulyani untuk stay gitu. Setelah sebelumnya juga kan sebenarnya udah ada permohonan untuk mundur gitu ya. Gue juga ngobrol sih ke sana ke sini, memang sampai saat ini belum ada sosok yang dinilai bisa gitu ya, yang Prabowo confidence gitu untuk menggantikan Sri Mulyani gitu. Padahal wakil menterinya keponakan Prabowo sudah ditandemkan sebagai wakil menteri keuangan. Iya, itu ada belum cerita bisa. lagi tuh. Kabarnya belum bisa gitu. Kabarnya malah bilang terang-terangan bilang belum sanggup gitu. Oke. Ya namanya juga kan masih baru berapa bulan ini kan ditandemkan gitu kan. Mungkin butuh waktu Mbak. Sampai akhirnya nanti mungkin ada waktunya gitu, tapi mungkin tidak sekarang karena market juga bergejolak gitu kan begitu ada isu ini gitu.
Tapi kalau kita flashback lagi nih Mang gitu, memang ada ya kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang tentunya ini banyak juga disampaikan sama Sri Mulyani atau di bawah kendalinya Sri Mulyani ya, yang kemudian menjadi sorotan dan memicu kemarahan publik gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah ini lu juga ada infonya Mang? Ya betul. Ya gue berdiskusi dengan beberapa lembaga think tank ya, maupun juga ekonom gitu ya, akademikus. Sebenarnya apa aja sih gitu ya kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Sri Mulyani yang kemudian memicu kemarahan publik gitu ya, terutama memuncak terakhir setelah ada isu soal gaji dan tunjangan DPR. Nah ini seenggaknya ada 4 nih yang gua catat. Nah pertama itu soal kebijakan perpajakan. Sri Mulyani ini kan nggak pernah bisa dilepaskan dari kebijakan pajak nih. Bahwa dengan jam terbang yang tinggi tadi ya, periode yang sangat lama, kebijakan perpajakan kita ini nggak lepas dari pengelolaannya Sri Mulyani lah. Nah kan ada isu yang di awal pemerintahan Prabowo itu PPN 12% gitu. Nah PPN 12% ini udah sempat memicu kemarahan masyarakat gitu ya. Sempat diprotes waktu itu ya. Sempat diprotes kan, itu udah mulai itu. Nah, kemudian ya kebijakan perpajakan yang lain kayak Cortex juga kan. Yang bermasalah itu ya. Bermasalah yang sempat mempersulit dunia Wajib usaha, wajib pajak lah kayak gitu. Lalu juga banyak yang mengaitkan ya pengelolaan pajak, belanja pemerintah yang misalnya buat tunjangan DPR ini membuat orang tuh worth it nggak sih kita bayar pajak gitu untuk kebijakan seperti ini gitu ya. Itu satu pajak. Yang kedua efisiensi. Nah, efisiensi ini meskipun tadi udah diceritain Mbak Retno, yang berperan itu bukan Sri Mulyani, itu ada Mensetnek kan, Mensetnek di sana gitu ya, dan direstui juga oleh Presiden gitu. Betul. Tapi kan mau tidak mau, ini melekat di tupoksinya Sri Mulyani gitu. Dan ini yang terganggu adalah ya KL ya. Selain KL juga kan pengusaha-pengusaha yang misalnya perhotelan gitu ya, MICE gitu yang selama ini terdampak gitu ya. Ya selama ini mendapatkan manfaat dari kegiatan pemerintah, rapat-rapat, perjalanan dinas, kemudian dia akhirnya diefisiensikan aktivitasnya, itu kan mau tidak mau terganggu, sehingga ada juga soal efisiensi juga masuk tuh. Setelah itu yang kita sempat tulis nih, tapi memang belum kita bahas secara detail, dijelasin dong. Soal pemangkasan transfer ke daerah. Ini kita nulis sebelum rame-rame Pati tuh. Betul. Nah, waktu itu bisa dibaca di majalah Tempo, edisi ya 2-3 pekan yang lalu, itu kita menulis soal TKD. Waktu itu kita sudah menganalisa bahwa ini akan berdampak panjang di daerah ya. Kita sudah menerjunkan wartawan-wartawan di daerah untuk wawancara gimana sih pembangunan di daerah gitu ya dengan dipangkasnya TKD ini. Dan mereka akhirnya ya menemukan bahwa pemerintah daerah ini kesulitan gitu. Nah, yang akhirnya berentet ke Pati naikin PBB gitu ya. Walaupun kan tidak diakui secara langsung bahwa ini berdampak dari TKD gitu ya. Terus daerah lain juga kan akhirnya menaikkan pajaknya, penerimaannya, upaya untuk menaikkan penerimaan asli daerah ya, pendapatan asli daerah. Iya, kenaikannya ratusan persen ya Mang ya? Pati 250%. Terus ada beberapa daerah yang bahkan bisa mencapai 1000% dan di atasnya. Nah, itu juga bikin rame. Yang sebenarnya ini juga direstui oleh Presiden sebenarnya ya. Betul. Bukan hanya Sri Mulyani. Betul. Dan yang keempat, ini adalah statement Sri Mulyani soal gaji dan tunjangan guru dan dosen. Waktu itu kan juga Sri Mulyani dalam suatu kesempatan sempat berpidato gitu ya, apakah soal gaji dan tunjangan guru dan dosen ini akan semuanya dibelanjakan dari anggaran negara atau ada partisipasi masyarakat. Nah itu pertama kali viral itu ya langsung bikin marah juga. Apalagi diperparah ada deepfake-nya juga ya Mang ya. Ya, yang soal bahwa guru itu beban negara gitu. Walaupun itu bukan Sri Mulyani yang mengatakan, itu adalah fake lah, hoax lah ya. Cuman ya isu ini betul-betul sampai ke daerah. Bahkan ketika gua kemarin sempat
ke daerah ya, ke daerah Maluku Utara itu ya guru pun sampai mengulang gitu ya. Waktu itu kan banjir, wah ini berat ya mengajar di sini, udah berat dibilang beban negara lagi gitu cetukannya itu. Jadi meskipun itu deepfake tapi banyak yang percaya gitu ya. Dan kan kalau ingat waktu Sri Mulyani ulang tahun dikirimin kado juga tuh di kantor Kementerian Keuangan ya, karangan bunga 63 sesuai dengan umur Sri Mulyani, ditambah 37. Apa artinya tuh? Ya 37-nya pendamping sehingga semuanya jadi 100 karangan bunga. Nah ini dari asosiasi dosen ya, Adaksi ya. Betul. Nah jadi gue udah ngobrol juga sama wakil ketuanya, ya memang mereka juga tersinggung nggak dengan pernyataan itu. Dan ketika ada kenaikan anggaran, ternyata bukan untuk tunjangan juga, bukan tunjangan dosen gitu, tapi ketika diteliti sebagian besar tambahnya itu ya buat makan bergizi gratis. Sehingga mereka masih kecewa gitu ya? Lah gitu. Nah, 4 hal yang gue catat inilah yang kemudian membuat publik marah kepada kinerja Sri Mulyani lah gitu. Tapi memang rentetan peristiwa yang terjadi gitu ya, ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah gitu ya. Dan ini juga terlihat ada buktinya komitmen-komitmen gitu ya yang disampaikan, komitmen atau janji perbaikan kebijakan ke depan. Nah, termasuk dari sisi Sri Mulyani sendiri. Kalau misalnya lihat lagi-lagi karena komunikasinya masih di Instagram ya, di akun Instagramnya tuh waktu pertama kali itu sempat ada permohonan maaf juga, bagaimanapun dia bilang gitu ya, tetap memohon maaf dan akan ada evaluasi yang dilakukan gitu. Nah ini khususnya kalau domain dia di keuangan negara. Nah ini gimana nih Tas? Ada juga lanjutannya ya? Nah kemarin ini Sri Mulyani itu juga dia rapat dengan DPD Mbak. Nah, udah muncul ya? Udah muncul, tapi walaupun sebenarnya rapatnya virtual. Nah di rapat itu dia menyatakan kalau akan ada perbaikan pengelolaan fiskal ke depannya. Selain itu dia juga udah menyatakan kalau tahun depan tidak akan ada tarif pajak baru. Gitu. Walaupun katanya itu ya yang kebutuhan negara sebenarnya banyak gitu ya. Tapi katanya kan minggu ini harusnya ada APBN kita nggak sih? Ya, nah itu sempat ditunda juga. Sebenarnya ini udah ditunda beberapa kali dan kemarin tuh akhirnya ditunda lagi gitu APBN ini, konferensi APBN kita ini. Walaupun Presiden sempat minta agar dipercepat ya. Ya, betul. Di sidang kabinet tadi ya, kalau ingat sidang kabinet itu selain soal market, juga yang kedua itu untuk menenangkan investor atau bentuk komunikasi ke investor, salah satunya minta Kemenq untuk mempercepat lah segera ada konferensi pers APBN kita gitu. Jadi semula itu dijadwalkan Rabu ya Tasya, tapi ada kemudian info ke Selasa, tapi ternyata tetap masih batal juga ya. Sampai hari ini kita syuting itu belum ada APBN kita ya. Gitu. Mungkin karena udah confident sekali pasar. Sehingga, mungkin karena udah hijau lagi ya. Ya apalagi kan kemarin juga ada pengumuman inflasi yang hasilnya deflasi. Mungkin pasar kemudian sudah hijau, jadi APBN kita mungkin bisa ditunda lagi gitu. Berarti kan yang ini harusnya mengumumkan yang Juli ya, karena bulan lalu belum ada kan. Mungkin nanti ditambah dengan yang Agustus gitu ya, karena kan ini udah jadi double gitu. Jadi double gitu. Oke, udah panjang lebar. Gimana sikap Tempo, Mbak? Sikap Tempo yang pasti kita menyayangkan ya penyerbuan gitu, penjarahan di kediaman Menteri Keuangan. Dan juga bagaimana negara menyikapi gitu ya seorang pejabat Menteri Keuangan ternyata tidak diberikan perlindungan yang memadai gitu. Apalagi kalau itu seandainya terjadi pada masyarakat sipil gitu ya. Dan kalau kita lihat beberapa kali postingan SMI kan selalu menyebut, dia beberapa kali menekankan tentang jangan berhenti mencintai Indonesia. Nah ini mesti dibedakan ini, mencintai Indonesia ini. Jadi Indonesia atau kepala negara gitu. Kalau dia memang benar-benar mencintai Indonesia, harusnya sebagai Menteri Keuangan tuh dia menjaga benar nih anggaran nih ya. Harus karena kan anggaran ini berasal dari duit pajak rakyat, sehingga peruntukannya, penggunaannya harus kembali lagi kepada yang sebesar-besar untuk rakyat gitu, bukan untuk mengakomodasi ambisi, program-program yang menjadi ambisi dari kepala negara gitu. Oke, cukup ya, kayaknya udah cukup info yang kita kasih hari ini. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Dadah.